Oke, kita nyanyikan lagu dari Utha Likumahua yang keren banget buat sedulurku semua. Oke, one, two, one, two. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu yang melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi berlenakku, akan menuju cita-cita yang pasti. Oke, sedulurku. Jadi ada beberapa hal yang buat sedulur kita yang mengidap skizofrenia, kita nggak boleh terlalu menekan sedulurku. Jadi kalau ketika ada yang lagi kambuh nih, kita tetap bikin mereka sedulur-sedulur kita ini supaya lebih kalem. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita sendiri harus kalem, ya. Jadi kita tetap sabar, dengerin mereka. Jadi dengerin sedulur-sedulur kita ini, tetap lembut dan tetap waspada itu ya. Ya, terus kemudian yang kedua nih, tetap kasih jarak ya. Dia sendiri juga nggak boleh kita paksain untuk sesuatu. Jadi jangan sampai kita terlalu berisik buat dia ya. Kemudian jangan ajak ke tempat terang. Jadi biar dia stay calm. Jangan terlalu ya yang gemerlap apa, dia akan lebih mudah teriritasi. Kemudian kita ajak ke tempat yang aman ya, lingkungan yang aman, kemudian tidak bikin nanti biar ke-trigger untuk timbul kekambuhan ya. Kemudian yang nomor 3 nih, kita perlu listen and validate. Dengerin aja satu, kemudian validate, iyain aja. Oke, karena kita nggak bisa langsung gimana minta penjelasan tentang apa yang dia dengar, halusinasinya nggak bisa. Jangan dibantah, iyain dulu aja. Jadi karena experience dia itu sangat sulit untuk dijelaskan gitu ya sedulurku ya. Jangan sampai kita memaksa dia untuk menjelaskan, dia sendiri nggak bisa menjelaskan. Kemudian nih yang nomor 4, avoid confrontation. Jadi jangan berselisih, jangan ngebantah, jangan berargumen sama sedulur-sedulur kita. Dia lagi halusinasi kok, dan dia nggak ngerti apa yang dia rasakan itu. Ini halusinasi dan wahamnya itu ya memang nggak bisa diterima dengan nalar biasa, dan itu waham gitu loh. Dan ketika kita arguing ke dia atau kemudian kita membantah dia, ya nggak ada gunanya karena dia sangat-sangat menancap dalam pikiran dia gitu wahamnya. Terus kemudian ada lagi nih satu yang perlu kita tandain lagi, pakai bahasa-bahasa yang simple. Jadi lebih pendek, ngasih omongan, ngasih perintah, ngasih saran pendek aja. Kamu mending tidur aja misalnya gitu. Istirahat dulu seperti itu. Udah bisa minum obatnya, oke? Misalnya seperti itu. Kamu aman? Nah seperti itu. Nah, jadi kata-kata yang simple. Kita nggak perlu terlalu banyak ngomong yang gimana yang harusnya dia paham. Dia nggak bisa terima itu karena apa? Memang ada deteriorasi dalam otaknya. Ya gitu ya seluruhku ya. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Kemudian reassure them. Jadi ya diiyain aja. Terus sampai mereka merasa aman dengan pikirannya, dia merasa nyaman dengan kondisinya ya. Kemudian setelah itu kita ajak dia berobat. Nah itu ya,
Jadi jangan sampai mereka kita arguing terus sampai ya marah-marah, timbul seperti itu. Jangan sampai ya seluruhku ya. Nah, kemudian jangan lupa yang paling akhir nih, kontak profesional ya. Ketemu dengan dokter, ketemu dengan psikiater yang bisa membantu memberikan penjelasan yang baik ya buat saudara-saudara kita yang mengidap skizofrenia. Nah, dan sebagai caregiver, apa lagi yang harus dilakukan ketika saudara-saudara kita ini mengidap skizofrenia? Sebagai caregiver, sebagai orang yang ada di dekat dia, kita harus tetap safe gitu loh. Maksudnya kita jangan sampai jadi nggak keurus diri kita sendiri ketika ngurusin saudara-saudara kita yang mengidap skizofrenia. Jadi ya kita sendiri juga harus keurus gitu ketika ngurus saudara-saudara kita yang mengidap skizofrenia gitu ya. Jadi karena mengurus saudara-saudara kita yang mengidap skizofrenia itu sangat stressful, menjadi suatu ya salah satu bisa jadi stressor buat kita sendiri. Nah, kita sendiri ketika seperti itu jangan mendebat ya. Oke, lebih kalem lagi ya seluruhku ya. Nah, ayo kita bantu seluruh kita yang mengidap skizofrenia supaya apa? Supaya kehidupannya bisa lebih baik, bisa bergabung di masyarakat kembali, bisa bekerja kembali, supaya ya taraf hidupnya lebih meningkat lagi dan mandiri. Gitu ya seluruhku ya. Tetap waras dan gaspol. Sehat selalu.